Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsiran. Alhamdulillah, ini mulia. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas setiap nikmat taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat hadir dalam pengajian untuk menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini kita akan melanjutkan tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai orang-orang munafik. Allah firmankan, dan apabila dikatakan kepada mereka ini orang-orang munafik ini, la tufsidu fil ardh, Allah katakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan di permukaan bumi, jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Qalu, Allah mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa sifat orang-orang munafik, yang mana mereka hadirin mengatakan mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, padahal sebenarnya iman mereka hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati mereka. Tidak beriman kepada Allah sebenarnya mereka, dan mereka telah menipu Allah, mendustakan Allah, dan juga menipu orang-orang beriman. Dan sebenarnya hakikatnya mereka tidaklah menipu Allah, kecuali mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Apa sebabnya? Karena di dalam hati mereka terdapat satu penyakit, yang mana penyakit itu pun bertambah-tambah, hadirin yang mulia, dengan sebab keraguan yang ada dalam hati mereka kepada Al-Quran, kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Allah katakan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat, dengan sebab mereka telah mendustakan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan ke atas baginda Rasulullah SAW. Dan inilah yang Allah katakan bahwasanya mereka telah melakukan kerusakan di permukaan bumi. Maka Nabi datang kepada mereka dan katakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi, bid'awiyatin nas, yaitu dengan membawa ataupun menghalangi manusia daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerusakan yang sebenarnya yang terjadi, hadirin, yang mempengaruhi kepada alam semesta ini adalah dengan sebab manusia jauh daripada agama Allah. Kerusakan sebenarnya yang terjadi di
alam semesta ini bukanlah karena sebab tidak hebatnya manusia dalam teknologi ataupun kekurangan harta benda ataupun tidak punya pemerintahan ataupun tidak punya fasilitas-fasilitas keduniaan, tetapi yang menjadi sebab utama rusaknya manusia di permukaan bumi, terjadinya kerusakan di permukaan bumi adalah ketika manusia jauh daripada Allah Ta'ala, jauh daripada agama Allah. Inilah sebab utama terjadi kerusakan di mana-mana. Adanya orang-orang munafik ini dikatakan kepada mereka, jangan kalian buat kerusakan di permukaan bumi. Tapi apa kata mereka? Sesungguhnya kami tidak buat kerusakan, sesungguhnya kami telah melakukan perbaikan. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menghalangi, menjauhkan manusia daripada agama Allah, sesungguhnya mereka lah sebenar-benarnya orang yang berbuat kerusakan. Ketika orang di hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini menjauhi manusia lainnya daripada agama Allah, maka hadirin, agama ini merupakan sumber kebaikan yang hakiki, sumber kebaikan yang utama. Ketika manusia dijauhi, dihalangi daripada agama yang merupakan sumber kebaikan yang sebenarnya, maka hadirin, kebaikan itu akan hilang dan berbuat kebaikan pun akan jauh manusia untuk melakukannya. Bahkan sebaliknya, ketika kebaikan dihentikan, maka dengan sendirinya keburukan akan menyebar di mana-mana. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, untuk datangnya kebaikan harus diusahakan, sedangkan untuk datangnya keburukan tanpa usaha datang dengan sendirinya. Sebagaimana halnya gelap dengan terang. Kalau gelap itu tanpa diusahakan datang sendiri, ya kan? Dengan cara hadirin yang mulia, ya tidak perlu datangkan usaha ke penerangan, tidak perlu usaha untuk mendatangkan cahaya, maka gelap datang dengan sendirinya. Tapi kalau untuk mendatangkan cahaya, penerangan, maka harus diusahakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini orang-orang munafik, malah mereka menganggap mereka telah berbuat kebaikan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Li'annahum tasawwaru al-fasad bi surati as-salah. Karena mereka hadirin yang mulia, orang-orang munafik ini menganggap keburukan yang mereka buat itu adalah satu kebaikan. Lima fi qulubihim minal marad. Apa sebabnya? Karena dalam hati mereka ada satu penyakit yang besar. Itulah penyakit penyakit kekufuran, penyakit ingkar kepada Allah, mensyirikatkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Walaupun secara zahir mereka tampakkan Islam, tetapi sebenarnya secara batin dalam hati mereka ada penyakit yang luar biasa yang menyebabkan terjadinya keburukan-keburukan. Sehingga ketika satu orang manusia ataupun orang-orang secara umumnya melakukan kemaksiatan di satu tempat, maka tempat tadi pun akan minta izin kepada Allah untuk melakukan ataupun untuk membinasakan manusia tersebut. Ketika manusia buat kemaksiatan di atas lautan, maka laut pun akan berkata, minta izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia-manusia tersebut. Ketika manusia bermaksiat kepada Allah di atas daratan, bumi pun merasa tidak tenang, merasa tidak senang dengan manusia-manusia maksiat ini dan minta izin kepada Allah Ta'ala untuk menelan mereka. Bahkan sehingga hadirin mulia, terkadang muncul air datang ke permukaan bumi, gunung mengeluarkan letusan yang menyebabkan bukan hanya orang pelaku maksiat, tapi orang-orang baik pun merasakan akibatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini apa yang menjadi sebab utamanya? Yaitu ketika manusia jauh daripada agama Allah Ta'ala. Ini sifat orang munafik. Orang munafik berusaha menjauhkan manusia daripada agama Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat, kita tidak perlu memandang kepada orang lain, tetapi bisa kita pahami saja dalam hati kita siapa-siapa orang-orang yang
menganggap dirinya sebagai orang beriman, tetapi ketika mereka menghalangi manusia daripada agama Allah, maka dia khawatirkan hadirin terkena sifat-sifat munafik dari apa yang ada dalam hatinya. Menjauhkan manusia daripada agama Allah, ini adalah sifat orang munafik. Walaupun nampak secara zahirnya dia Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, yang mana menghalangi manusia daripada agama Allah, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ini yang bahaya. Kalau dia berkerusakan menyadarinya, gampang untuk mengingatkannya. Bapak salah. Oh iya salah ya. Ya udahlah diperbaikinya. Kayak ada orang hadirin jalan salah. Seharusnya jalan yang dia laluinya adalah ke kanan, tapi dia jalan ke kiri. Dan dia ini enggak menyadari. Lalu kita kasih tahu dan dia mau ikut, maka gampang. Bapak salah, jalan bukan ke kiri tetapi ke kanan. Maka dia akan berputar. Tetapi bagi orang-orang yang dia tak menyadari dia berbuat kerusakan, dia anggap dia berbuat kebaikan. Sama seperti orang yang seharusnya jalan ke kanan, tapi dia jalan ke kiri, kita dah kasih tahu. Malah dia pula sok pandai, sok paling tahu, ya kan? Kita bilang bapak jangan jalan ke kiri, jalan ke kanan kalau mau sampai ke tujuan. Jadi bilang sok kali pun kamu buka hati aku lebih tahu daripada kamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang seperti ini menyadari dia itu enggak salah, menyadari dia benar, padahal sebenarnya dia itu berada di dalam kesalahan yang luar biasa besarnya. Makanya dalam ucapan Imam Ghazali rahmatullahi alaihi dalam Mukhtasar Ihya disebutkan hadirin yang mulia, laki-laki itu dibagi 4. Rajulun ala arba'ati aqsam. Lelaki maksudnya manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Laki-laki yang dia tahu, punya ilmu, dan dia tahu dia itu adalah orang yang memiliki ilmu. Maka gimana? Maka dia akan bergerak untuk mengajarkan manusia, ya kan? Karena dia tahu dia punya ilmu. Lalu kemudian hadirin, dia punya ilmu dan dia tahu dirinya itu adalah orang yang berilmu, maka dia sampaikan. Karena nanti satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Laki-laki yang dia tahu punya ilmu, tapi dia tak tahu dia punya ilmu. Ini adalah orang alim yang lupa dengan ilmunya. Orang-orang yang belajar agama tapi lupa dengan ilmunya. Nisyan, orang yang dalam keadaan lupa. Maka gimana? Fatadzakkaru, maka ingatkanlah dia. Sekarang kan berapa banyak orang yang tahu ilmu tentang sholat itu fardu. Semua orang Islam tahu sholat itu fardu, wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan berdosa besar. Bahkan dosanya lebih besar daripada dosa zina. Maka hadirin yang dimuliakan Allah tahu, tapi mereka lupa dengan pengetahuan mereka bahwasanya sholat itu fardu. Ingat bahwa mereka ke masjid. Ada yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Seorang yang dia tidak tahu, tak punya ilmu, tak mengetahui tentang masalah agama, dan dia tahu dirinya itu tak tahu. Dia gampang ngasih tahu ya, ya kan? Dia tahu dirinya tak tahu, maka dia gimana? Maka fa'allimuhu, ajarkanlah dia agama supaya dia jadi tahu. Sehingga akhirnya dia semangat untuk belajar, dan semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk duduk dalam majelis-majelis agama, karena dia memahami dirinya ini adalah orang bodoh. Yang payahnya hadirin yang mulia, dan inilah sifat orang munafik. Rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tak tahu, tak punya ilmu, dan dia pun enggak tahu bahwasanya dia itu tak tahu. Ini yang payah. Dia enggak tahu dirinya itu enggak tahu. Maka gimana? Ya udah, fatruku, dah tinggalkan aja dia, itu payah. Kalau kita kasih tahu, dia pula yang paling tahu.
Kalau nggak kita kasih tahu, malah dia berada dalam kebodohannya. Kata orang tua dulu, ya kan, pintar tak terikuti, bodoh tak terajari, gitu kan. Maka inilah hadirin yang mulia terjadi pada orang munafik. Mereka paling tahu, ya kan, padahal mereka itu dalam keadaan begitu bodoh sekali dengan agama. Kadang-kadang mereka nggak menyadarinya, mereka itu tak tahu apa-apa dalam agama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu ya Pak ya. Kemudian Allah Ta'ala firmankan lagi hadirin di dalam ayat berikutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik ini, berimanlah kalian sebagaimana manusia-manusia beriman. Maksudnya siapa ini manusia? Manusia-manusia yang betul imannya kepada Allah, para sahabat Nabi dan orang-orang ahlul kitab yang mereka akhirnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata orang munafik? Ya kan? Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amana sufaha? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ala, ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang bodoh, mereka lah yang paruh atau orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka sendiri tak mengetahui bahasanya mereka itu bodoh. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini hadirin dikatakan kepada orang munafik, benar-benarlah kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Al-Quran. Di sini orang-orang beriman menasihati orang munafik min wajhaini, yaitu dari dua arah. Ahaduhuma an-nahyu 'anil fasad wa huwa at-takhalli 'anil radha'il. Yang pertama adalah orang beriman menasihati orang munafik adalah supaya mencegah mereka daripada berbuat kerusakan, yaitu kosongkan diri kalian daripada sifat-sifat yang tercela. Dan yang kedua, orang beriman menasihati orang munafik, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah, karena iman itu adalah perhiasan yang dengan sebabnya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang munafik ini secara zahir sudah nampak kan keimanan, keislaman mereka. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat juga dengan lisannya. Tetapi Nabi SAW diberitahukan kepada Nabi siapa-siapa saja orang munafik dan apa yang mereka lakukan, makar yang mereka lakukan. Nabi telah diberitahu oleh Allah oleh Jibril alaihissalam. Tetapi kenapa Nabi SAW tidak menghabiskan mereka? Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, biarkan aku membunuh mereka. Orang-orang munafik itu, mereka ini adalah musuh dalam selimut, bahaya. Maka Nabi SAW mengatakan, maksudnya sesungguhnya aku tidak suka nanti orang-orang di luar Islam akan mengatakan bahwasanya pemimpin Islam telah membunuh kaumnya sendiri. Orang kafir kan nggak tahu bahwasanya dalam Islam, ya kan, di dalam diri umat Islam ini ada orang-orang munafik yang dia nampak secara zahir dia Islam, tapi batinnya sangat memusuhi Islam. Tak suka hadirin yang mulia dengan amal-amal Islam, tak suka Islam ini berkembang. Padahal dia Islam, tak suka hadirin yang mulia bagaimana berlakunya amalan-amalan Islam ini wujud dalam diri umat Islam. Bahkan berusaha menghalangi, menghentikan gerakan-gerakan Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini di dalam Al-Quran mereka dihitung sebagai orang munafik. Tetapi tak boleh pula kita mengecap ataupun memvonis sebulan itu munafik, bulan nggak bisa. Kita nggak tahu yang ada dalam hatinya, ya kan. Tetapi ciri-cirinya seperti itulah. Ya. Maka Allah katakan, ketika dikatakan kepada mereka orang munafik, berimanlah kalian sebagai manusia beriman, sebagaimana manusia di sini al-kamiluna fil ihsaniyah. Ya kan, manusia di sini adalah orang yang
betul-betul sempurna sifat manusianya. Para ulama mengatakan, apa maksudnya? Ada namanya al-insan, artinya manusia. Dan ada yang kedua al-insaniyah, orang yang memiliki sifat manusia. Berarti ada juga manusia yang tak punya sifat manusia. Banyak. Karena ada lagi banyak hadirin. Makanya agama hadirin yang mulia, ulama mengatakan dalam satu ucapan bahasa Urdu mengatakan ad-din वो ऐसी चीज है जिसके दरिया से इंसानियत की सिफत में आ जाए. Jadi agama itu apa? Agama adalah satu perkara yang mana dengan sebab agama manusia akan datang kepada sifat manusia. Tetapi kalau manusia tak beragama, maka manusia tadi kalau dari segi bentuknya manusia, tetapi yang dikhawatirkan sifatnya bisa kepada sifat selain manusia. Itulah yang Allah Ta'ala katakan dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, mereka itu punya mata, lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi enggak melihat. Walahum udhunun la yasma'una biha, adanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi enggak dengar. Walahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi enggak memahami. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Padahal bentuknya jasadnya manusia, tetapi dikatakan oleh Allah mereka adalah seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk dan sesat daripada hewan ternak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang yang sempurna imannya, beriman kepada Allah, maka sempurna sifat manusia. Orang yang sempurna pengamalan agamanya, maka sempurna sifat manusia. Tetapi ketika kosong dirinya daripada agama, kosong daripada keimanan kepada Allah, maka hadirin kosonglah sifat manusia di dalam dirinya. Orang yang kekurangan iman, kekurangan amal agama dalam dirinya, maka begitu jugalah berkurang sifat manusia di dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang manusia lebih kejam daripada binatang dan lebih bengis, lebih mengerikan daripada hewan. Ya kan? Kenapa? Karena agama tak wujud sempurna dalam dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka disuruh beriman supaya betul-betul jadi manusia yang betul, yang sempurna ke sifat manusianya. Tapi apa kata mereka? Lalu mereka mengatakan satu sama lain, gak ada orang beriman ini. Mereka ngomong-ngomong sendiri. Akhirnya hadirin mereka katakan sama kawannya, ya, apakah kita ini beriman kayak orang-orang bodoh itu beriman? Ngapain kita beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Mereka hadirin yang mulia, mereka memahami bahwasanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang bodoh, kan gitu. Karena kebanyakan awal-awal sekali munculnya Islam, yang ikut ataupun yang memeluk Islam awal sekali adalah orang-orang fakir, orang-orang lemah, budak-budak hamba sahaya yang tak punya kekuatan apa-apa, lemah, harta tak punya, bahkan diri pun kadang tak punya mereka. Sebagaimana Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib, kemudian Sayyidina Khabbab bin Al-Arad, yang mereka mengalami berbagai macam cobaan dengan sebab iman. Tetapi dengan iman mereka itu mereka menjadi bahagia hadirin. Bahkan ketika ditanyakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Bilal, kapankah kamu merasakan kemanisan dan kelezatan iman? Dia mengatakan, ketika aku ditelentangkan di atas padang pasir yang panas, kemudian di siang hari yang panas, badanku hampir terbakar, ditindihkan lagi di atas badanku batu yang sangat besar, sehingga tulang rusukku sebagian telah patah. Kemudian terucap daripada lisanku, Ahad, 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 yang Maha Esa dialah Allah Ta'ala. Di saat itulah dia rasakan kemanisan iman. Maka Allah katakan, sesungguhnya mereka itulah orang bodoh sebenarnya, orang-orang yang tak punya akal ataupun orang yang rusak akal. As-sufaha al-juhal al-kharqiyyu, yaitu orang-orang bodoh yang telah rusak akalnya. Kan walakin la ya'lamun, tetapi mereka enggak menyadari, enggak tahu bahwasanya
mereka diajak beragama, ngapain lagi pakai cara-cara agama? Al-Quran sudah nggak relevan katanya. Na'udzubillah. Sudah tak bisa terpakai di zaman modern. Ini orang-orang pintar bisa dipakai lagi dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Padahal mereka itulah yang berada dalam kebodohan yang nyata. Diajak kepada sunnah Nabi, ya kan, panjangkan janggut. Contohnya apa? Apa mereka mengatakan? Itu yang punya janggut orang bodoh. Alhamdulillah. Ya kan? Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, ini sunnah Nabi, agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan ada beberapa fitrahnya para nabi-nabi, termasuk salah satunya memendekkan kumis dan memanjangkan janggut. Itu ya. Tapi kalau belum terpanjang janggut kita, ya udah kita merasa ada kekurangan. Kan gitu, tak masalah. Yang masalahnya itu adalah sudah tak mengamalkan sunnah, menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pakai jubah dibilang pakai daster, alhamdulillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, padahal Al-Quran ini hadirin yang mulia teramalkan ataupun berfungsi berfaedah bukan hanya di zaman Nabi saja, tetapi sampai zaman sekarang, bahkan sampai zaman-zaman yang akan datang, dan terus hadirin yang mulia sampai datangnya kiamat. Al-Quran ini masih berfungsi bermanfaat bagi seluruh manusia, karena memang aturan kehidupan bagi manusia itu adalah Al-Quran. Ketika seseorang beli sepeda motor, aturan-aturan yang ada di buku panduan dia tidak ikuti, motornya akan hancur hadirin. Ya kan? Begitu juga orang dia menggunakan hidupnya sebagai manusia, tetapi kehidupan manusianya dia tidak letakkan dalam aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah dia tidak bawa dalam kehidupannya, maka sama layaknya seperti dia mau menghancurkan hidupnya. Hidupnya bukan hanya di dunia, tapi kehidupan akhirat terus dia akan merasakan kesusahan. Kemudian hadirin berikutnya di sini mengenai orang munafik lagi diceritakan oleh Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah katakan, dan ketika orang-orang munafik jumpa sama orang beriman, maka mereka mengatakan, kami beriman, kami sama kayak kalian, kami beriman juga, nggak jauh beda, kata orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, para mufassir menjelaskan, yaitu maknanya adalah akabirihim. Mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada pembesar-pembesar mereka, maka mereka akan katakan, qalu, mereka berkata, orang munafik ini, inna ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu menampakkan iman Islam itu hanya memperolok-olok saja. Tujuan kami hanya untuk menghina, merendahkan, mencaci Islam aja ya. Jadi tujuan dia dalam Islam adalah untuk menghina, ya kan, untuk menghina, mencaci hadirin yang mulia orang-orang beriman. Jadi ini dia. Jadi orang-orang munafik ini punya dua wajah, Pak. Ya kan, punya dua wajah. Terkadang dia berkata pada orang beriman, kami sama kalian, tetapi di dalam ikatan yang lain dia malah ikut bersama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, bersama dengan orang-orang pembesar-pembesar ahli batil. Pada saat itu hadirin yang menjadi pejabat, yang menjadi pembesar-pembesar orang-orang munafik pada saat itu, yaitu ada 5 orang. Ka'ab bin Ashraf, yaitu merupakan orang Yahudi di Madinah. Kemudian Abu Burdah di Bani Aslam, Abu Burdah daripada suku Bani Aslam. Kemudian Abdul Dar Juhainah, ya kan, Abdul Dar di negeri Juhainah. Auf bin Amir di Bani Asad, Auf bin Amir yang merupakan golongan suku Bani Asad. Abdullah bin Aswad di Syam. 5 orang ini datang mereka. Kalau sama sahabat, orang munafik bilang, kami beriman sama seperti kalian, jangan khawatir. Ya, jangan ragu kalian dengan keimanan kami, kata orang munafik dengan
kembali, ketika mereka sudah kembali, mereka nggak sama orang beriman lagi, malah mereka dekat-dekat sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini dikatakan syayatinihim, syaitan-syaitan mereka, pembesar-pembesar munafik. Mereka akan datang dan bilang, sekarang kami sama kalian ya, kami sudah di agama kalian sekarang. Seperti itu kata orang munafik. Kami itu menampakkan keimanan di sisi orang beriman itu hanya sebagai olok-olokan saja, olok-olokan, permainan-permainan aja nih katanya. Agama itu jadikan permainan-permainan sama mereka, dimain-mainkan agama. Ini kan, ini sifat orang munafik. Mereka beriman, mereka Islam, tujuannya hanya untuk mempermainkan Islam, untuk menghinakan Islam. Maka hadirin, di ayat yang ke-15 barulah Allah katakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala sungguh memperolok-olok mereka. Allah Ta'ala memperolok, menghinakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah Ta'ala menambah mereka dalam kesesatan mereka. Ya kan? Allah Ta'ala hinakan mereka di dunia, dan Allah Ta'ala tambah kesesatan mereka. Ya'mahun, yang terus menerus mereka berbolak-balik di dalam kekafiran dan meninggalkan, sehingga kehidupan mereka mutahayyirin, kehidupan mereka membingungkan. Ya kan? Orang-orang munafik itu membingungkan. Jangankan mereka yang bingung sama hidup mereka, kita aja nengoknya bingung. Dia kadang-kadang kok sama ini, dia kadang-kadang kok gini. Kita aja bingung dengan orang-orang munafik itu, apalagi mereka sendiri dengan kehidupannya bingung itu sebenarnya mereka, ya kan? Tapi gara-gara dunia yang sedikit ini, mereka telah membuat bingung dirinya sendiri. Mereka mempermainkan agama, maka nanti Allah yu'amiluhum mu'amalatal mustahzi'i fid dunya. Allah Ta'ala akan melakukan penghinaan, memperolok-olok mereka di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat juga. Amma fid dunya fali'annahu ta'ala atlaqa rasul ala asrarihim. Kalau di dunia Allah Ta'ala telah memberitahukan Rasulullah SAW atas keburukan rahasia-rahasia mereka. Ma'anahum kanu yubalighuna fi ikhfa'iha anhu. Padahal mereka sudah sembunyikan ini. Mereka berusaha ini menyembunyikan kemunafikan mereka dari Rasulullah. Bahkan sampai-sampai hadirin yang mulia, amal yang dibuat sahabat mereka buat. Sahabat datang ke masjid salat berjemaah, mereka ke masjid salat berjemaah. Cuma 2 waktu saja orang munafik tak datang salat ke masjid. Waktu Isya, waktu subuh, karena gelap, tak ada lampu. Sekarang tak ada lampu, orang beriman pun payah juga ke masjid. Kan nampak mukanya, enggak nampak ke masjid. Kan gitu. Maka hadirin, melihat sahabat malam salat sahabat malam tahajud. Wah, bahaya kita nih kalau enggak salat. Akhirnya mereka ikut salat juga, salat tahajud, supaya jangan dicap sebagai orang munafik. Takut mereka. Sudah sampai seperti itu yang mereka buat, menyembunyikan kemunafikannya daripada Rasulullah. Ketika sahabat salat duha, ya kan? Karena kan salat duha itu sunnahnya itu di masjid, dilaksanakan paling utamanya adalah hampir mendekati zuhur. Maksudnya hadirin yang mulia, ya kita bilanglah sekitar jam 11. Tapi jangan pula sampai pertengahan siang, itu sudah waktu yang makruh tahrim. Maka itu waktu yang utama ada di masjid. Itu dianjurkan sholat sunnah yang dianjurkan di masjid itu sholat duha dikerjakan dengan sendirian, infirodi. Maka hadirin yang mulia, lihat, gawat kita ini kalau nggak sholat duha. Terakhir sholat duha juga mereka orang-orang munafik, masya Allah. Sehingga akhirnya hadirin yang mulia, walaupun dengan bentuk yang mereka sembunyikan dengan begitu upaya hadirin untuk menyembunyikan kemunafikannya, tetapi Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa-siapa saja orang munafik. Dan Nabi telah memberitahukan kepada sahabat Hudzaifah, yang mana beliau termasuk adalah sahabat yang sebagai penyimpan rahasia Rasul. Sahabat penyimpan rahasia Rasul.
Ya kan nggak kepada semua orang Nabi kasih tahu siapa-siapa saja orang munafik. Tetapi Sayyidina Hudzaifah dia diberitahu oleh Nabi, nah kan siapa-siapa saja orang munafik. Di dunia Allah Taala telah olok-olok mereka. Wa amma fil akhirah faqala Ibnu Abbas, idza dakhala al-mu'min al-jannah. Nanti di akhirat di mana penghinaan, pengolok-olokan Allah Taala kepada mereka? Nanti ketika orang beriman masuk ke surga, wal kafirun an-nar, dan orang kafir masuk neraka, fatahallahu minal jannah baban 'ala al-jahim fil mawdi' alladhi huwa maskan al-munafiqin. Maka Allah Taala akan buka satu pintu. Allah Taala akan buka satu pintu dari surga yang menuju ke neraka jahanam, ke neraka jahim. Di pintu sana neraka jahim dibuka. Yang mana hadirin pintu tersebut berada di satu tempat yang merupakan tempat tinggal orang munafik. Tempat tinggal orang munafik dibuka ya. Maka ketika orang munafik lihat itu pintu terbuka, wih, kesempatan kita ini, kata orang munafik. Kita ini bisa masuk, kayaknya dibukakan pintu untuk kita ini masuk ke dalam surga. Fa idza ra'al munafiqun al-baba maftuhan. Ketika orang munafik melihat pintu tadi dibuka, kharaju minal jahim, maka mereka keluar daripada neraka jahim, wa yatawajjahuna ilal jannah, dan mereka berlari terus menuju ke surga. Wa ahlul jannah yanzuruna ilaihim, ahli surga hanya nengok mereka. Iya, kenapa ya kalian? Iya, kok lari keluar dari neraka mau masuk ke surga. Fa idza wasala ila babil jannah, dan ketika orang munafik tadi hampir sampai ke pintu surga, sudah hampir mau masuk ini, sedikit lagi tinggal masuk. Sudda alaihimul bab, maka ditutup langsung pintu tadi. Ya kan? Diolok-olok mereka. Sebagaimana mereka memperolok-olok orang-orang beriman yang betul imannya di dunia, maka nanti di akhirat, ya kan? Mereka akan diperolok-olok sehingga Allah Taala katakan, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Pada hari di mana orang-orang beriman akan tertawa-tawa melihat orang-orang kafir dan munafik tadi. Sebagaimana orang-orang beriman ditertawakan hadirin di dunia ini, diperolok, diejek, mereka satu sama lain saling memperolok orang beriman di dunia. Maka nanti di yaumil akhir orang-orang beriman akan tertawa-tawa melihat orang munafik, orang-orang kafir tadi. Lari mereka dari neraka jahanam, mau masuk ditutup. Menangis orang beriman yang nengok, ya ketawa kita, ketawa orang beriman nengok mereka ini. Ya kan? Dibalikkan oleh Allah Taala. Terhina mereka di dunia dan terhina di akhirat. Wa yamutuhum fi tughyanihim, sehingga bertambah-tambahlah mereka itu berada di dalam kesesatan mereka. Ya mamun, mereka terus berada di dalam kebingungan. Bingung mereka, gimana ini? Di dunia saja sudah bingung, kita pun nengok dia bingung, gitu. Nanti di akhirat pun orang-orang munafik ini pun bingung. Kebingungan mereka, kebingungan gimana nih, gimana nih? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sifat orang munafik Allah Taala menceritakan di dalam Al-Quran, hadirin yang mulia, supaya kita berhati-hati dengan mereka dan supaya hati-hati kita jangan termasuk mereka, kan gitu. Kalau ada orang beriman yang bagus imannya walaupun tak terkenal di dunia ini, tak boleh kita tertawakan orang beriman. Nanti dikhawatirkan, kan gitu. Nanti kita ditertawakan di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat orang munafik dari apa? Yaitu ketika mereka jumpa sama orang beriman, dan dia bilang beriman, tapi balik sama golongannya, kaumnya orang munafik, ketawa-ketawa dia, ya kan? Balik ketawa-ketawa bilang ya, aku udah tipu mereka itu pikirnya aku udah alim kali, udah pandai kali, udah hebat kali, udah jadi kiai kali, kan gitu. Ternyata hadirin yang mulia, dia bilang bodohnya orang itu, percaya kok sama aku. Jadi hadirin yang dimuliakan, orang munafik punya dua wajah di dunia ini. Sebagai keadaan dia nampaknya seperti orang hebat, dengan keadaan dia adalah orang munafik. Dan nanti Allah Taala akan olok-olok mereka juga nanti di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ini Allah Taala cerita
kita senantiasa hadirin yang mulia bermawas diri, senantiasa kita lihat harus semakin senang kita dengan iman, dengan amal agama, semakin jauh hati kita dari kemaksiatan. Karena hadirin yang mulia, kehidupan dunia kita ini Pak, semakin lama semakin sedikit porsinya, dan sedikitnya pun tak tahu kapan, ya kan? Kalau orang minum air Pak, sedikit pun tahu lagi dia sedikit sisanya, sedikit yang minum. Tapi kita ini nggak tahu berapa lama lagi sisa hidup kita ini porsinya. Itu masalahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, terpersiapkanlah dari sekarang. Makanya kan sampaikan Pak sama Dede Sulaiman, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani, jangan tunggu nanti keburu mati. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Itu Pak ya. Semoga Allah Taala berikan taufik pada kita Pak untuk senantiasa mengamalkan perintah Allah dalam kehidupan kita, sehingga Allah Taala